Salam sejahtera, jumpa lagi saya Lehan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar dengan media video pembelajaran. Salah satu keuntungan atau kelebihan dari media video pembelajaran adalah merupakan media audiovisual atau dapat didengar dan dilihat yang dapat diputar ulang atau penggunaannya dikontrol oleh pengguna. Setelah menyimak video ini, kita diharapkan mampu membuat naskah dan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi video pembelajaran. Ayo, langsung saja, mari kita simak materinya. Apakah video pembelajaran itu? Video pembelajaran adalah suatu media video yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku, mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Apa karakteristik media video? Karakteristik media video adalah menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan, mampu menampilkan benda-benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar seperti gunung, terlalu kecil seperti kuman, terlalu abstrak seperti bencana, terlalu rumit misalnya proses produksi, terlalu jauh misalnya kehidupan di kutub, dan lain sebagainya. Mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi hingga panen. Memungkinkan adanya rekayasa atau simulasi. Tahapan-tahapan pengembangan video pembelajaran ada 3, yaitu tahap produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi. Penentuan ide atau eksplorasi gagasan. Penyusunan garis besar isi media. Penyusunan jabaran media. Penyusunan naskah. Pengkajian naskah. Hasil akhir dari tahap praproduksi adalah naskah video pembelajaran yang telah disetujui oleh pengkaji dan dinyatakan kebenarannya sehingga naskah tersebut layak diproduksi. Tahap produksi. Rembuk naskah, casting atau pencarian pemain, hunting atau pencarian lokasi syuting, pengambilan gambar atau syuting, pembuatan bahan ajar PowerPoint dengan teknik rekam layar. Hasil akhir dari tahap produksi adalah sekumpulan klip video dan suara dari lapangan yang siap diserahkan kepada editor untuk dipilih sesuai naskah. Tahap pasca produksi. Editing atau pemilihan penggabungan klip video atau gambar suara. Mixing atau pengisian musik. Preview, uji coba, revisi, distribusi atau penyiaran. Hasil akhir dari tahap
pasca produksi adalah sebuah media video pembelajaran yang siap dimanfaatkan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran di kelas. Format penulisan naskah. Naskah satu kolom, penulisan deskripsi audio dan visual tidak dipisahkan. Semua ditulis berurutan tanpa pemisahan kolom. Naskah dua kolom. Penulisan deskripsi visual seperti setting, gerak kamera, instruksi acting, efek visual dituliskan dalam kolom terpisah dari kolom audio. Jadi, kolom audio khusus tempat menuliskan unsur audio termasuk narasi, dialog, sound effect, musik, dan instruksi auditif. Untuk program pembelajaran yang dianjurkan adalah format dua kolom. Format dua kolom dapat dilengkapi juga dengan kolom keterangan lain yang dibutuhkan, misalnya durasi. Ini adalah contoh narasi naskah dua kolom. Ada scan, videonya, audionya, serta keterangan tambahan berupa durasi. Teknik produksi video pembelajaran. Video yang baik apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Gambar dan suaranya jelas, stabil atau tidak goyang, materi tidak terpotong. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat proses video pembelajaran adalah yang pertama, berbagai jenis kamera. Bisa menggunakan kamera handphone, handycam, DSLR, drone, dan lain sebagainya. Kamera utama yang kita gunakan adalah smartphone atau webcam dari laptop. Peralatan yang berikut adalah berbagai jenis mikrofon. Jenis-jenis mikrofon yang bisa digunakan untuk produksi video antara lain hand mic, clip-on mic, gun mic, shotgun mic, boom mic. Mikrofon digunakan agar suara dapat atau audio dapat terdengar dengan jelas. Peralatan yang berikut adalah tripod. Digunakan untuk menyangga kamera sehingga gambar yang dihasilkan lebih stabil dan tidak goyang. Lampu atau lighting diperlukan terutama apabila keadaan cahaya terlalu gelap. Selain untuk mendapatkan efek tertentu yang diinginkan, tips syuting atau pengambilan gambar menggunakan smartphone atau handphone. Jaga smartphone atau handphone tetap stabil. Ambil gambar dengan posisi landscape. Rekam video sedekat mungkin dengan objek. Hindari menggunakan lampu flash dan fitur zoom yang dimiliki smartphone. Jangan menutup mikrofon. Gunakan fitur HDR atau High Dynamic Range. Atur dengan baik setting si kamera. Pastikan daya baterai mencukupi. Pastikan memori penyimpanan mencukupi. Install aplikasi pendukung. Berinvestasi pada aksesoris misalnya tripod, mic, lensa, dan lighting. Manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Pastikan pencahayaan cukup. Hindari area yang terlalu terang. Pergerakan smartphone secara perlahan dan tidak terlalu cepat. Waktu ideal untuk mengambil gambar di luar ruangan
disarankan adalah antara pukul 6 sampai pukul 9 dan pukul 15 sampai pukul 17.30 atau jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, waktu ini dikenal dengan golden hour. Hindari merekam dengan kamera menghadap ke sumber cahaya. Aplikasi-aplikasi editing video pembelajaran. Editing video dapat dilakukan menggunakan komputer maupun smartphone atau handphone. Untuk dapat mengedit video, baik di komputer maupun di smartphone, kita perlu menginstal aplikasi editing video ke dalam perangkat kita. Aplikasi editing video yang sekarang tersedia di pasaran sangat beragam untuk diinstal di komputer, antara lain. Yang pertama adalah Camtasia, yang kedua adalah Corel Video Studio, yang ketiga adalah AVS Video Editor, dan lain sebagainya. Aplikasi editing video untuk diinstal di smartphone antara lain KineMaster, Viva Video, Video Show Video Editor, Filmora, dan demikian bagaimana kita mengembangkan bahan ajar berbasis media video. Hal-hal pokok atau hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah tahap praproduksi atau tahap menyiapkan naskah. Yang kedua adalah tahap produksi atau pengambilan gambar, syuting, atau rekam layar materi-materi yang kita sajikan. Tahap yang ketiga adalah tahap pasca produksi atau tahap editing. Semoga video ini memperkaya pengetahuan kita untuk mencari tahu dan mengembangkan bahan ajar berbasis video. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Mari kita mencari tahu dan belajar bersama-sama. Demikian, Panggawa.